Kemudian opsi yang kedua, Bang Daniel, dari pemerintah Arab Saudinya membuka, tapi pemerintah kita, pemerintah Indonesia yang memutuskan untuk tidak berangkat. Nah, keputusan atau pertimbangan utama apa yang membuat kita akan berani memutuskan tidak berangkat? Ya, keselamatan jamaah. Itu udah pasti ya? Itu udah yang pasti. Yang jelas orientasi kita adalah keselamatan jamaah. Kalau keselamatan jamaah, baik itu ketika berangkat, kan, maupun ketika di Saudi Arabia itu terancam, maka pemerintah Indonesia pasti akan memutuskan pembatalan. Karena yang paling riskan kan karena itu daerah pas proses penerbangan itu pasti terdampak terhadap perperangan, itu akan mengancam keselamatan jamaah. Nah, kemudian yang kedua tentu adalah kita perhatikan suplai pangan dan logistik di Saudi Arabia. Sampai dengan detik ini Saudi Arabia menyatakan tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian nanti perang semakin eskalasinya meningkat luar biasa, pasti distribusi logistik, distribusi pangan, Anda bayangkan yang berkumpul di Tanah Suci itu 2 juta orang. 2 juta orang plus penduduk Saudi Arabia dengan kebutuhan tingkat logistik yang sangat tinggi selama musim haji, itu kalau kemudian terputus distribusi logistiknya itu akan sangat berbahaya. Ada 221.000 orang jamaah haji kita yang sedang berada di sana. Dan kalau kemudian eskalasinya meningkat, mengevakuasi 221.000 itu bukan pekerjaan mudah. Apalagi ditambah dengan jumlah warga negara Indonesia yang sedang bekerja di sana. Jumlahnya lebih banyak lagi, sehingga itu akan menjadi ancaman serius bagi pemerintah Indonesia. Nah, tapi sampai dengan detik ini pemerintah Saudi Arabia atau kerajaan Saudi Arabia menyatakan semuanya berjalan lancar, semuanya aman. Oleh sebab itu ya mudah-mudahan situasi itu tetap terjaga sampai dengan tanggal 22 nanti. Amin. Sebelum kita bicara soal konsekuensi kalau kita tidak jadi berangkat ya Bang Daniel, saya ingin tahu dulu indikator yang kita gunakan untuk menentukan bahwa kita aman atau tidak, jamaah kita itu bisa keselamatannya terjamin atau tidak apa? Ketika pemerintah Arab Saudinya berani membuka. Kalau dia berani membuka kan secara awam saya merasa bahwa mereka di sana sudah confident gitu. Kenapa kita jadi tidak confident sementara yang di sana confident? Jadi indikator kita itu apa, Bang? Ya, itu tadi keamanan ya. Saya kalau Mbak Zil tanya indikator spesifiknya, tentu bukan otoritas saya dan bukan kapasitas saya juga. Tentu yang paling tahu adalah misalnya ya Kementerian Luar Negeri kita, kemudian Kementerian Pertahanan kita, dan tentu Presiden ya dalam hal ini. Jadi kami sebagai penyelenggara, pengelola perhajian ya menerima semua masukan tersebut dan mengikuti perintah apa yang akan menjadi keputusan Presiden. Sama halnya dengan kemarin, Mbak, ketika kami menghimbau menunda keberangkatan umroh, kan himbauan ya, itu bukan keputusan Kementerian Haji saja begitu, itu adalah keputusan bersama dengan Kementerian Luar Negeri dan yang melihat beberapa potensi yang bisa memberikan ancaman ya terhadap jamaah kita atau kesulitan terhadap jamaah kita. Oke, ada tim evaluatornya sendiri lah begitu ya. Sekarang konsekuensinya, Bang, kalau kita tidak jadi memberangkatkan jamaah haji kita. Bagaimana dengan semua yang sudah di-booking, pasti itu kan sudah 98% rampung. Cost yang harus kita tanggung, kontrak yang harus kita tanggung, dan apakah kita bisa menego pemerintah Arab Saudi? Iya, akhirnya perintah Presiden itu kalau kita yang menunda ya, kalau kita yang menunda tapi pemerintah Saudi Arabia tetap tidak menunda, maka kita harus melakukan renegosiasi terkait dengan biaya-biaya yang sudah kita gunakan supaya bisa digeser pada tahun depannya 2027. Walaupun itu tidak mudah, gitu, tidak mudah karena renegosiasi karena pihak kita yang membatalkan. Nah, konsekuensinya ya tentu negara dalam hal ini kita semuanya ya harus mengambil resiko fiskal, resiko finansial terkait dengan hal tersebut. Tapi itu tidak sebanding dengan keselamatan warga negara kita. Jadi apapun itu yang harus kita putuskan,
selama itu demi keselamatan warga negara Indonesia atau jamaah haji Indonesia yang ada di sana atau akan yang berangkat, itu resiko fiskalnya ya nggak sebanding lah. Akan kita tanggung akan apapun kita itu tanggung ya. apapun itu. Oke, tapi apakah Bang renegosiasi itu sudah kita mulai? Ancang-ancang itu sudah kita mulai? Sudah mulai, kita mulai bicara. Makanya kan ketika kita buat 3 skema itu, artinya kita sedang mulai proses negosiasi gambaran. Tapi yang harus saya sampaikan, yang ini juga mudah-mudahan bisa menenangkan seluruh jamaah haji Indonesia, itu adalah sampai dengan detik ini Saudi Arabia tidak menunjukkan ada tanda-tanda menunda atau mengurangi jumlah jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah nanti. Jadi skema hari ini skema keberangkatan. Ya, skema keberangkatan, perubahannya seperti apa nanti ya kita lihat, gitu. Dan itu eskalasinya saya tidak bisa menjelaskan. Dan untuk jamaah yang jika penundaan itu terjadi, Bang Daniel, apakah jemaah yang sudah mendapatkan kuota keberangkatan hari ini dipastikan tahun depan? Sudah ya, pasti sama ya? Kayak dengan COVID 2022, Mbak. COVID 2022 kan pemerintah Saudi menutup, kita kemudian juga membatalkan, ya mereka bergeser menjadi 2023 kan. 2023 atau 2024 memang waktu itu. Dan dipastikan tidak ada penambahan kos lagi? Tidak ada. Semuanya itu ditanggung pemerintah saja ya? Urusan pemerintah jamaah tidak usah memikirkannya ya? Oke, dan terakhir nih Bang Daniel, yang skema ketiga. Kalau pemerintahnya Arab Saudi sendiri yang tidak membuka, ya otomatis kita tidak berangkat. Konsekuensinya sudah sama kah? Atau? Konsekuensinya ya pasti kasus 2022, pengulangan kasus 2022. Sudah punya contoh ya, kita contoh kita ada best practice-nya 2022 atau worst practice lah, karena nggak berangkat nggak best itu ya, nggak best itu ya. Jadi akhirnya di semuanya ya digeser jadi tahun berikutnya. Tapi lebih ringan menjadi buat kita pekerja karena tidak perlu nego-nego kan keputusannya dari mereka. Dan biasanya pemerintah kerajaan Saudi Arabia mengambil tanggung jawab sepenuhnya ketika mereka yang membatalkan. Gitu. Namun untuk menenangkan jamaah, mungkin kalau misalnya opsi kedua, saya berpikir ya, opsi kedua itu yang akan bisa jadi ada resisten dari jamaahnya sendiri. Bagaimana bisa memberikan mereka pengertian dan menenangkan mereka, Bang? Pertama, dalam fikih itu keselamatan itu yang paling utama, Mbak. Rasul beberapa kali membatalkan keberangkatan jamaah umroh, jamaah haji, gitu. Itu karena ada ancaman. Jadi dalam kaidah fikih itu sangat kuat artinya, dan jamaah haji Indonesia pasti sangat paham terkait dengan itu. Termasuk kami juga akan meminta Majelis Ulama untuk ikut memberikan penjelasan kepada umat terkait dengan bila saja ada potensi eskalasi yang meningkat yang mengancam keselamatan. Tetapi sampai dengan detik ini saya pribadi dan pemerintah Indonesia itu tidak berharap. Dan saya cuma hanya berharap mudah-mudahan haji ini menjadi salah satu instrumen mencapai perdamaian. Jadi instrumen untuk memberikan pesan kepada Amerika Serikat, diplomasi kepada Israel, haji ya, Pak? Ini yang disebut dengan diplomasi haji. Kan kalau dalam Islam itu, Mbak Sylvia, Allah itu maha pembulak-balik hati. Siapa tahu kemudian Donald Trump terbuka hatinya gitu, kemudian Israel, kemudian Iran dan semua negara yang berkonflik, kemudian mereka melihat ada ritual umat Islam yang melibatkan 2 juta orang lebih yang akan berkumpul di tanah suci, itu ingin menyampaikan pesan-pesan kesetaraan, pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan anti kekerasan. Itu yang kita ingin harapkan. Kita berdoa yang terbaik buat jamaah haji dan juga jamaah umroh kita. Semoga Kementerian Haji dan Umroh juga bisa memberikan keputusan yang terbaik nanti sambil kita melihat situasi yang berkembang. Terima kasih, Bang Daniel Anzar. Sehat selalu. Amin. Sehat juga, Mbak Sylvia. Sepertinya pemerintah Arab Saudi tidak ingin adanya pembatalan atau penundaan dari pelaksanaan haji. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.